Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Project Channel. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan video saya kali ini, di sini saya akan membongkar sebuah power inverter MSW 1000 watt ya. Jadi untuk inverternya di sini merek brand dari Solar Power. Untuk video ini yaitu permintaan dari salah satu penonton kita yang penasaran dengan isi dalamnya seperti apa ya. Jadi kemarin saya udah buat untuk videonya, cuman durasinya terlalu panjang ya. Dan ini saya record kedua kalinya ya teman-teman. Nah untuk inverternya di sini sudah saya bongkar ya. Untuk baut di bagian samping, karena untuk inverternya ini untuk di bagian atas bodi inverternya bisa kita angkat ya. Jadi tidak perlu membongkar seperti video saya yang pertama kemarin. Oke, ini kita buka ya teman-teman. Nah untuk dalamannya kurang lebih seperti ini ya. Untuk ukuran PCB nya hanya sekitar 75%, tidak full satu bodi ya. Dan di sini ada beberapa MOSFET ya. Di bagian sini terdapat 2 buah MOSFET, kemudian di sini ada 4 buah MOSFET yang bodinya full plastik. Kemudian di bagian belakang sini masih ada 4 buah MOSFET ya. Dan di sini saya akan urutkan dulu dari jalur baterai ya, dari input positif negatifnya. Di sini ada kabel merah dengan hitam. Nah untuk yang merah ini positif, dia masuk ke bagian sini. Nah sebelum masuk ke rangkaian inverter, di sini ada fuse ukuran 40 ampere kali 2, totalnya 80 ampere. Nah kalau kita kalikan 12 volt, itu ketemu daya maksimal sekitar 960 wattan ya, cukup besar untuk dayanya. Kemudian untuk di bagian sini terdapat sebuah kapasitor ya. Di sini ada 2 kapasitor di bagian input DC. Untuk voltasenya dia menggunakan 16 volt, kapasitasnya sekitar 2200 kali 2 4400 mikrofarad ya. Ini sebagai filter di tegangan DC 12 voltnya teman-teman. Kemudian untuk jalur negatif kabel hitam ini masuk ke rangkaian 2 MOSFET di bagian sini. Nah ini ada 2 MOSFET ya. Jadi untuk MOSFET-nya tipenya nanti saya akan serinya saya akan cantumkan ya, gambar hasil screenshotan video saya yang pertama. Jadi untuk MOSFET 2 ini itu berfungsi untuk proteksi tegangan atau penyaklaran ya, seperti dioda mungkin bisa jadi ya teman-teman. Dan untuk di bagian sini terdapat 2 buah trafo yang cukup lumayan besar menurut saya. Untuk trafonya di sini posisinya tinggi ya, lumayan besar lah untuk daya 1000 watt teman-teman. Kemudian untuk di bagian MOSFET DC-nya di sini dia memakai RU7088R ya. Jadi ini untuk MOSFET-nya sama semua teman-teman. Jadi untuk ini dia di bagian input trafo dihandle oleh 2 MOSFET ya. Untuk kemampuan MOSFET-nya sekitar 80 ampere, 70 volt maksimal voltase. Jadi kalau ini inverter 1000 watt ya, jadi kalau misal satu trafo ini maksimal dayanya bisa sampai mungkin 500 watt. Dan rangkaiannya ini sepertinya di paralel ya untuk sistemnya. Kemudian dari outputnya trafo di sini ada jalurnya teman-teman ya. Ini jalurnya menuju ke bagian rangkaian dioda. Jadi dari trafo ini kan outputnya AC ya, AC frekuensi tinggi tegangannya. Kemudian dia di-DC-kan oleh dioda, dan outputnya dioda dia masuk ke bagian sebuah elko atau kapasitor di sini. Jadi masing-masing output trafo di sini ada elkonya teman-teman. Dan untuk kapasitornya di sini dia menggunakan kapasitas sekitar 33 mikrofarad. Untuk voltasenya 400 volt. Jadi ini tegangan tinggi ya, masih DC ya tegangannya, belum AC. Untuk kedua kapasitornya di sini dia di paralel ya teman-teman. Jadi dari kapasitor di bawah sini itu ada jalur yang menuju ke bagian MOSFET. Nah di sini ada 4 buah MOSFET yang bodinya plastik teman-teman. Jadi ini MOSFET tegangan tinggi 220 voltnya ya. Untuk seri MOSFET-nya seperti ini ya untuk gambarnya.
dia memakai Y445W 11N45. Jadi kemampuan MOSFET ini kurang lebih 11 ampere 450 volt. Kemudian untuk di bagian sini terdapat dua buah IC PWM untuk driver. Dia menggunakan IC TL494I HLF24F8. Nah, ini IC yang mendriver sebuah MOSFET di bagian tegangan rendahnya ya. Jadi ini ada 4 buah MOSFET yang didriver oleh IC ini. Kemudian untuk IC PWM di bagian outputnya, di sini juga dia menggunakan IC yang sama, yaitu TL494I HLF24F8. Untuk IC ini yang mengatur tegangan, frekuensi, dan gelombang output inverter ini ya. Jadi untuk inverter ini itu gelombangnya MSW ya teman-teman. Untuk inverter ini jenisnya high frekuensi. Jadi untuk MOSFET di bagian sini, kalau kalian pasang beban kejut seperti pompa air ya, itu MOSFET-nya rentang jebol ya teman-teman, karena outputnya langsung menghantam MOSFET. Kemudian di bagian sini terdapat rangkaian regulator ya, atau step down. Di sini ada IC, kemudian ada kumparan, dan ada Ilco yang 10 volt 100 mikrofarad ya. Jadi ini rangkaian step down yang dari 12 volt diturunkan ke 5 volt. Outputnya USB ya. Jadi ini rangkaian step down, mungkin ampernya sekitar 1 ampere. Dan minusnya itu kalau inverternya tidak dinyalakan, untuk output 5 voltnya tidak bisa keluar ya. Jadi harus dinyalakan dulu untuk inverternya. Kemudian di sini terdapat sebuah saklar on off, dan di bawah saklar on off ini ada 2 buah LED indikator ya, hijau merah. Hijau indikator power ketika nyala, kemudian merah pollute atau kehabisan baterai, nanti dia akan nyala teman-teman. Kemudian di sini terdapat sebuah kipas untuk pendinginan. Dia menggunakan DC 12 volt ya, jadi inputnya langsung ambil dari sini. Ketika dinyalakan, ini untuk kipasnya langsung nyala teman-teman ya, tidak otomatis pas inverternya panas. Jadi ini mungkin bisa dimodif ya untuk kipasnya, menggunakan MOSFET sensor suhu biar kipas nyala pada posisi inverter panas saja teman-teman. Nah, untuk di bagian belakang di sini tidak terdapat komponen ya. Jadi untuk komponen full di bagian atas teman-teman. Oke teman-teman, mungkin video saya seperti ini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.